Hari ini aku langsung aja pengen ngajarin ilustrasi, full ilustrasi gitu, biar biar bisa dipraktekin langsung. Karena yang kemarin kan baru teknik. Ya, aku share screen dulu. Udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Oke. Jadi kita akan coba lihat style ilustrasi ini. Yang akan kita pelajari untuk hari ini adalah terkait ini step-stepnya. Kita akan analisis dulu gambarnya terkait outline, terus pewarnaannya gimana, shading, dan kedalaman gambarnya. Komposisi juga harusnya masuk sih, nanti kita tambahin. Terus sketsa. Jadi kita juga akan membuat sketsa. Terus aku juga bakalan ngajarin cara bikin brush, kemudian penentuan objek, terus efek, nanti kemudian kita finishing. Yang pertama kita analisis gambar dulu ya. Nah, pertama dari segi outline. Outline-nya itu kayak biasanya kan kalau kita gambar ada garis pinggirnya. Sorry ya, aku agak pilek ini jadi suaranya kayak agak gimana gitu. Oke. Nah, misalnya nih lihat pohonnya. Di sini nggak ada garis pinggir. Biasanya kan kalau ada garis pinggir pasti kayak gini. Nah, termasuk di rumputnya juga nggak pakai. Oke, tapi dia pakai di bagian dalam. Nah, ada goresan-goresan di bagian dalamnya walaupun nggak terlalu kelihatan banget. Termasuk di orangnya ini. Masih ada outline. Oke. Nah, setelah menganalisis outline, kita analisis warnanya. Oke. Di sini warnanya kompleks ya, dari warna tua sampai muda. Cuma di sini kita lihat dulu komposisinya, cara penataannya. Objek pertama adalah, nah, di bagian sini. Kemudian ini, karena warnanya beda. Di bagian depan ini kan rumputnya warnanya hitam banget. Sedangkan di tengah-tengah ini rumputnya masih kelihatan hijau lah gitu. Kemudian di bagian sini nih, kayak dia udah buram warna rumputnya. Nah, biasanya eh, teknik ini yang ngebikin gambar kita tuh kayak 3 dimensi, kayak nggak datar-datar aja. Jadi warnanya yang paling depan dibuat lebih pekat, kemudian ada middle atau bagian tengah-tengahnya. Ini warnanya normal, nggak terlalu pekat, nggak terlalu buram, ada di tengah-tengah. Terus di bagian akhir atau yang kelihatannya jauh itu dibuat jadi warna lebih buram atau pudar lah istilahnya. Nah, oke. Kalau kita mau lihat secara hitam putih juga bisa. Di keyboardnya kita klik Ctrl 2. Bentar ya, Ctrl 2. Why? Harusnya bisa nih Ctrl 2. Nah, Ctrl 3 di sini. Nah, sini kita bisa lihat. Kalau kita bingung gimana sih caranya biar objek manusianya ini kelihatan, walaupun ada banyak objek di sini, gitu. Jadi yang bikin ilustrator ini ngefokusin nanti kalau kita lihat gambarnya yang paling mencolok itu bakalan yang ini nih. Sorry. Yang manusia ini karena
dari segi hitam putihnya aja, sebentar. Nah, dia putih sendiri nih di bagian tengah ini. Berarti nanti fokusnya bakalan ke sini. Di antara yang hitam-hitam nih, dia dikelilingi yang hitam-hitam ini. Kalau di sini pun ada yang putih, itu jadi efek udarnya aja, bukan jadi efek fokus. Jadi gitu. Kalau kita mau nentuin point of view-nya, kedalaman warnanya juga harus kita lihat. Mana yang lebih gelap, mana yang lebih terang. Gitu. Oke. Nah, dari segi warna kita udah lihat. Terus di sini kan ada gradasinya. Nah, misalnya untuk base color, untuk yang rumput bagian normalnya ini kita lihat dia pakai warna ini. Sebentar. Pakai warna ini. Kemudian ada juga nih di bagian sini dia pakai warna lain juga. Nah, berarti double. Kemudian dia pakai warna hijau yang lebih muda. Terus lebih muda lagi, tambah lagi sampai ke kuningan. Ada juga yang lebih gelapnya ini. Nah, ada juga tambahannya, tapi ini memang lebih detail sih. Ini dia pakai warna lain, agak kecoklatan gitu. Nah, pewarnaannya walaupun kayak hijau doang, tapi banyak. Nah, kalau yang bagian utamanya, ini dia gelap kan. Tapi gelapnya juga bukan cuma gelap satu doang. Dia pakai warna biru, biru gelap. Ini juga bisa dijadiin standar ya. Kalau mau bikin warna gelap, nggak harus pakai warna hitam pekat. Kita bisa pakai warna biru tua. Bisa kita pakai warna itu. Nah, terus selain itu, dari segi warna, oke lah ya. Dia kompleks warnanya. Nanti tak jelasin lebih lanjut. Selanjutnya, kita bakalan analisis dari segi... oke, udah. Berarti sketsa. Aku udah bikin sketsa secara sederhana. Nah, sketsanya kayak gini. Karena kalau mau bikin yang kayak gini, nggak bisa nih kita waktunya zoomnya. Jadi yang penting secara tekniknya aja tak ajarin. Aku udah bikin sketsa sederhananya kayak gini. Nah, kita tentuin dulu opacity-nya, diturunin. Oke. Kita tentuin, setelah itu, off dulu, langsung aja. Kita tentuin mana objek yang paling depan, middle, sama yang paling belakang. Yang di depan ini kan rumputnya ya. Karena tadi warna rumputnya lebih gelap, kita klik warna hijau, terus yang lebih gelap. Ini bisa ngebantu kita buat ngebayangin aja karena warna yang mau kita pakai. Nah, kemudian kita pakai warna hijaunya yang eh, lebih terang. Nah, kemudian di sini karena aku pengen objeknya kelihatan yang kelincinya, jadi kita buat warna yang lebih terang di bagian dekat-dekat kelinci. Nah, oke. Terus di bagian belakangnya ini ada rumput di belakang, aku mau buat warnanya agak samar. Kalau agak samar berarti kita ke arah warna abu-abu. Semakin lama warnanya semakin memudar. Kemudian di atasnya warnanya agak kebiru-biruan. Yang penting di sini kita udah ada bayangan. Ini nggak 100% bakalan kayak gini. Nah, kalau objeknya nanti aja belakangan. Yang penting secara umum bakalan kayak gini konsep kita ngewarnain. Oke, nah setelah kita udah sampai tahap ini, kita udah tahu nih mana objek
yang bakal jadi paling depan, tengah, sama yang belakang. Ntar aku chat Seta dulu kalau dia mau masuk chat di WA biar aku tahu. Oke. Nah, iya, kemudian aku mau ngajarin kalian cara bikin brush. Misalnya, nanti tuh kita nggak akan bikin satu-satu nih, ngewarnai satu-satu enggak. Tapi aku mau ngajarin kalian biar mudah tuh kita gambar satu objek, terus objeknya itu kita perbanyak. Misalnya, kita mau bikin rumput dulu nih. Coba ya, bikin rumput. Warnanya boleh warna apapun dulu, nggak apa-apa. Nanti diubah warnanya, biar kita mudah ngeliat aja. Nah, mau bikin rumput ini misalnya. Jangan lupa kalau tremor smoothingnya ditingkatkan. Jangan jelek deh. Terus kalau rumputnya aku pengen, karena nanti kita bakalan duplikat banyak, jadi usahakan bikin satu rumput itu yang detail sampai ke akhir gambarnya. Walaupun tadi di sketsa kita nggak detail. Nah, misal kayak gini nih. Terus kita blok warnanya. Kalau bidangnya kecil gini nggak apa-apa manual. Tapi kalau bidangnya besar kita bisa pakai yang kayak kemarin ember-ember gitu. Oke, misalnya daunnya kayak gitu. Terus kita ubah warnanya jadi gelap. Kita pakai yang FX, kemudian overlay. Kita langsung ubah ke warna hitam. Nah, kalau kita udah jadi nih, kita perbesar aja segede ini. Nah, kita taruh layarnya di paling atas. Selain rumput tadi kita hapus. Maksudnya bukan dihapus tapi ditutup. Nah, kemudian kita klik layer yang rumput ini. Kita klik bagian edit. Terus kita klik yang define brush preset. Preset. Nah, kita namain rumput. Oke. Nah, jadinya brushnya berubah jadi rumput tadi tuh. Jadi bisa bikin banyak. Tara, nah, jadi kita nggak perlu bikin satu-satu. Kita bisa lihat di bagian sini namanya apa. Tadi brush kita yang mana. Kita bisa atur sendiri di sini tambah. Namain rumput 3. Terus, oke. Nah, jadi di sini kita udah punya brush kita. Oke. Kita nyalakan lagi sketsanya. Tinggal kita kayak copy-copy aja. Misalnya ini di sini. Kemudian ini juga tadi tambah layer yang beda. Kalau kita nggak mau ukurannya sama, kita bisa flip dengan cara Ctrl T, kemudian klik kanan. Nah, terus nih flip horizontal.
Nah, jadinya dia nggak sama. Bisa diatur aja. Nah, kemudian tambah layer lagi. Kalau mau nambah jenis rumput yang sama, boleh diperkecil aja besar kecilnya. Nah, itu aja terus sampai warna yang diinginkan. Oke, tadi rumput-rumput udah. Sekarang kita bakalan bikin jenis rumput yang lain. Ini dijadiin satu grup aja ya, biar nanti ngewarnainnya mudah. 3 layer rumput kita grup Ctrl G. Kemudian kita tandain warnanya warna apa. Kita namain dulu rumput. Kemudian warnanya kita warnain merah. Tutup. Kita lanjut bikin brush yang lain nih. Bikin brush semak-semak. Oke, caranya sama. Pakai brush, tapi pindah dulu brushnya di brush biasa kayak gini. Warnanya coba warna merah, yang penting kelihatan. Hmm. Di contohnya itu jenisnya, nah kayak gini ya. Kita coba buat. Kira-kira kayak gini. Karena ini bidangnya banyak, jadinya kita pakai yang teknik yang kita pakai magic tool, kemudian kita ke bagian seleksi, terus modify, expand, expandnya 2 aja, kita import, select, import, nah kemudian tambah layer, kita cat emberkan, nah terus yang layer tadi kita gabung jadi satu, klik yang di bawahnya, sambil klik shift, kemudian klik klik kanan, terus kita klik convert to smart object. Habis itu kita klik kanan lagi, terus rasterize layer. Nah, kalau udah kayak gini, kita ke FX, kita ke color overlay, jadinya warnanya kita buat jadi hitam banget. Nah, kemudian kita hapus layer-layer, kita tutup layer-layer yang lain. Baru deh, yang bagian tadi kita buat brush lagi. Caranya sama, klik edit, terus define brush set. Nah, ini terus kita namain namanya semak-semak. Semak-semak. Oke, kita klik oke dan udah jadi semak-semak kita jadi double. Kemudian kita simpan dulu di sini. Klik tambah semak-semak satu. Oke. Baru deh. Ini kita tutup, kita nyalain lagi sketsa kita. Nah, kita tambahin di bawahnya rumput itu. Kayak gini. Biar ada kedalamannya, kita tambahin aja di bawahnya lagi, tapi dengan warna yang beda. Nanti warnanya bisa kita atur-atur, yang penting objeknya jelas. Nah, ini, ini, ini. Oke. Ini kan warnanya bisa kita ubah-ubah. Gabung jadi satu jenis-jenis rumputnya. Oke. Kemudian kita akan buat jenis rumput yang ini. Apa ini jenisnya? Oke. Ya. Caranya masih sama. Aku akan mengulangi step itu terus sampai kita bikin yang ini satu. Sorry, sebentar. Kita bikin yang ini. Lalu yang jenisnya rumput. Kemudian tadi kita bakalan bikin yang ini nih. Nah, gradasi warnanya itu butuh brush juga.
Oke, berarti kita bikin 1, 2, 3. 3 lagi. Tapi kalau kita udah jadi satu brush, besok-besok kalau kita mau bikin yang sama, mudah banget jadinya. Oke, oke, kita tutup yang lain. Kita ubah warnanya jadi hitam. Kemudian kita edit, define, terus namanya apa ya namanya? Daun hijau. Nah, udah jadi. Kemudian kita tambahkan lagi. Nah, tambah layer lagi untuk yang kecil. Ubah angle-nya, Ctrl T, flip horizontal. Nah, tinggal diatur lagi komposisinya mau gimana. Terus, kalau mau mudah sih Ctrl J untuk duplikat, Ctrl T untuk setting lagi, dikecilin, tambah lagi, Ctrl J, Ctrl T, geser, kecilin. Oke, segini aja. Nah, terus kemudian kita mau bikin yang jenisnya satu lagi. Ini dijadiin satu grup semua. Biar warnanya langsung satu nanti. Terus pindah lagi ke brush satunya. Ini disimpan, jangan lupa. Brush satunya. Oke, kita pakai magic itu, kemudian seleksi, modify, expand, 2, ember. Nah, terus kita ubah warnanya FX overlay, hitam, oke. Kemudian kita tutup layer-layer yang lain. Jadikan dia brush, di edit, define. Ini namanya rumput. Oke, kalau udah jadi baru tutup, terus aktifin yang lain. Tambahkan deh. Ya, dia mau di sini. Nah, atur aja, Ctrl T, terus diatur, segede apa. Terus lagi tambahin lagi. Oke, kita udah jadi nih di bagian depan. Kalau di bagian belakangnya cuma tinggal kita copy-copy aja. Oke. Kemudian untuk bagian bawahnya, kita bikin aja pakai ini, seleksi, terus tentuin aja mau warna apa. Nah, oke. Ini untuk base dasarnya.
Kemudian untuk yang selanjutnya itu kita tinggal tambahin aja yang kita cari beras yang tadi, kita pilih beras yang kita mau yang ini, semak-semak ini, kita terapkan deh di paling atas. Kita ubah warnanya, yang penting kita tahu dulu warnanya warna apa. Nah, waktunya mau habis nih, bentar lagi, 9 menit. Nanti sama ya, ditunggu dulu ya kalau udah habis waktunya. Oke, kita atur aja ukurannya seberapa. Kemudian Ctrl J untuk duplikat, Ctrl T untuk geser. Nah, kita juga bisa atur nih, biar nggak sama jenis rumputnya, kita bisa pakai yang ini nih. Yang ini. Nah, jadinya rumputnya nggak sama nanti bentukannya. Angle-nya bisa kita ubah-ubah. Nah, oke. Terus Ctrl J lagi, Ctrl T. Itu aja terus. Sampai bosan. Double-doublein aja, perkecil. Nah, kemudian kita mau duplikat yang ini lagi nih, yang jenis beras ini. Nah, kita ubah warnanya. Sebenarnya ada cara yang kayak biasa orang gambar itu sih. Aku pengen juga ngajarin kayak gitu, tapi itu lama. Nggak bisa dipraktekin dalam waktu yang singkat. Nah, ini. Habis itu di bawah layernya lagi, ganti brushnya. Pakai yang ini. Oke. Ganti warna yang lebih terang ke abu-abuan. Karena warnanya udah mulai agak pudar. Ini. Terus yang terakhir, kita layering lagi pakai yang tadi. Tapi warnanya lebih ini lagi. Pudar lagi. Warna yang lain aja, biar kelihatan. Oke, sampai di sini dulu. Setelah itu yang terakhir nih stepnya. Kita tambahin pohon. Pohon, kita pakai beras biasa aja. Nah, manual aja. Semakin bawah, batangnya semakin besar. Makin ke atas, makin kecil. Terus, kan kalau eh, batang pohonnya semakin besar, itu kesannya juga biar kelihatan lebih dekat gitu. Nanti kita juga pakai warnanya yang beda-beda, biar ada pohon yang jauh, pohon yang dekat. Nah, yeay. Nah, jadi sekarang kita ke pewarnaannya. Tadi kan warnanya kalau di depan warnanya gelap-gelap. Nih, kita klik aja layer ini. Kita pilih warnanya sesuai color palette yang ini nih. Nah, kita klik warna color paletnya, dia pakai warna ini. Nah, baru kita klik yang daun itu. Kita klik FX, kita klik overlay. Nah, kemudian kita klik rumputnya itu. Nah, jadi dia warnanya begini.
Oke, kemudian selanjutnya yang ini nih. Untuk yang warna ini, warnanya agak kebiruan. Kita klik aja. Nah, warnanya kebiruan gini. Oke. Kemudian yang pink ini, kita FX lagi, kita overlay. Warnanya kita buat mulai ke agak kehijauan nih. Nah, oke. Kemudian yang nah, yang tanaman ini kita buat warnanya, coba ya kita cari warna yang cocok untuknya. Nah, boleh kok warnanya ke sini kehijauan lagi. Oke. Kemudian yang terakhir nih, kita FX lagi. Warnanya masih mirip-mirip sama yang ini, tapi lebih hijau lagi. Oke, bagian depan setidaknya warna base-nya udah bener. Kemudian kita akan warnain rumputnya. Klik aja base rumput yang tadi kita udah bikin. Yang ini. Nah, warna base-nya FX, overlay. Cari di sini warna umumnya dulu, dia pakai warna ini. Oke. Nah, kalau udah, bagian belakangnya lagi, kita perkecil gambarnya biar nggak mengganggu. Nah, terus warna ini kita FX, ganti warnanya ke yang ini. Nah, kemudian ini juga FX, overlay. Suaraku kedengeran besar nggak atau kecil malahan? Kedengeran kok, Wak. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita ganti-ganti aja warnanya. Kadang ada yang lebih pekat, kadang ada yang enggak. Yang penting kita sadar dia itu tempatnya di depan atau di belakang. Kalau dia ada di depan lebih gelap, kalau dia ada di belakang lebih cerah malahan jatuhnya. Pudar gitu. Nah, sama ini. Oke. Nah, kemudian yang ini kita juga buat warnanya lebih pudar. Hmm. Kemudian yang belakangnya lagi lebih pudar. Bisa juga dibuat lebih keabuan, abu-abuan nggak apa-apa. Hmm. Oke, ada teman kita yang mau masuk ya. Sebentar, aku admit dulu. Tapi ini tinggal 1 menit. Aku suruh dia di yang ronde kedua aja ya, sebentar.
Nah, dari sini Yumna gimana? Paham nggak? Atau masih ada yang dibingungin? Soalnya kita udah agak jauh. Lumayan paham sih, Kak. Oke. Ya, waktu kita tinggal 1 menit. Muti gimana? Paham nggak, Mut? Insya Allah. Oke. Aku lanjutin ya, biar tahap-tahapannya oke.